Bismillahirrahmanirrahim. Setan ini akan merusak amal-amal ketaatan manusia, ya. Utsman bin Abul As, ya, seorang sahabat pernah mengalaminya. Suatu hari dia datang menjumpai Nabi SAW lalu menceritakan, setan telah menghalangiku untuk melaksanakan sholat dan mengacaukan bacaanku, ya. Ini sahabat loh Pak mengalami. Tidak tahu kalau saya dan penjenengan, ya. Saya pikir kita lebih sering, ya. Ini sahabat mengadu kepada Nabi, setan telah menghalangiku untuk melaksanakan sholat dan mengacaukan bacaanku, dan dia menimbulkan keraguan-raguan di dalam sholatku. Setelah mendengar penuturannya itu, Nabi SAW kemudian menasihati, dzaka syaiton yuqalu lahu khanzab fa idza ahsastahu fata'awwad billahi min wadfil ala yasarika salasa, ya. Kata Nabi, itulah setan. Jadi setan yang mengganggu dalam sholat, bikin was-was, bikin bingung dan lain sebagainya, itulah setan. Namanya adalah khanzab, setan yang mengganggu ketika orang sholat. Apabila kamu merasakannya, maksudnya gangguan setan khanzab tadi itu, maka berlindunglah kepada Allah darinya dan meludahlah ke sebelah kirimu 3 kali. Jadi kalau panjenengan sholat kemudian kacau pikirannya, ingat ini, itu diganggu oleh setan, namanya khanzab. Maka berlindunglah kepada Allah, ta'awud, kemudian meludah ke sebelah kiri 3 kali. Jangan banyak-banyak Pak, karena jamaah lain tambah dimarahin namanya. Dikit aja, isyarat saja, ya. Nah itu dalam hadis begitu. Kemudian Utsman bin Abul As menuturkan, aku pun melaksanakan nasihat beliau tersebut sehingga Allah menghilangkan godaan itu dariku. Hadis ini saya diriwayatkan oleh Muslim. Ini sahabat Pak melakukan seperti itu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim, kemudian meludah 3 kali. Setan itu sampai mengganggu ke situ, ya, ketika kita sedang sholat, ya, begitu. Kemudian apabila seorang hamba itu sholat, setan itu datang untuk membisikinya dan membuatnya lupa kepada Allah SWT dan mengingatkannya pada urusan duniawi. Saya begitu. Tidak tahu kalau jenengan, mungkin setannya takut sama jenengan, ya. Kalau sholat Pak Imam tidak diganggu sama setan. Kalau saya sholat seret, Allah Akbar, ingat sesaat, setelah itu datang lagi bisikan, waduh memean dorong tintah rek, ate udan, ingat jemuran, mungkin begitu, ya. Jadi dia selalu datang, ya. Dan itu memang disebutkan dalam Sahih Bukhari dan Muslim, ya. Di dalam Sahih Bukhari, ya, disebutkan hadis Abu Hurairah. Nah ini biar tahu Rasulullah SAW menyebutkan supaya kita ini apa, betul-betul tahu betapa dengkinya setan itu kepada manusia, ya. Nabi SAW bersabda, apabila azan dikumandangkan, maka setan itu lari sambil terkentut-kentut agar dia tidak mendengar suara azan. Lari sampai terkentut-kentut, ya. Apabila azan sudah selesai dikumandangkan, setan pun kembali lagi. Dan ketika iqamah dikumandangkan, setan pun pergi. Setelah iqamah dikumandangkan, setan kembali lagi untuk membisikkan ke dalam hati orang yang sedang sholat, ingatlah ini, ingatlah ini. Padahal sebelumnya orang itu tidak mengingatnya, sehingga akhirnya orang itu tidak ingat lagi sudah berapa rakaat dia mengerjakan sholat. Hadis riwayat Bukhari. Malah sing parah lagi mulai Allahu Akbar, tidak ingat sama orang-orang, Assalamualaikum, terus mari Pak. Berarti selama sholatnya tidak ingat sama sekali. Parah ini Pak, ya. Ya paling tidak dari tingkatan orang sholat yang ketiga lah Pak, kata Ibnu Qayyim, yaitu orang sholat yang berjihad, mujahadah. Ketika dia takbir Allahu Akbar, dia ingat Allah, dia ingat, kemudian berapa saat kemudian dia lupa, ingat kemana lagi, dilawan lagi, dikembalikan lagi, nanti ingat kemana lagi, dikembalikan lagi. Saya masih tingkatan yang itu, belum sampai yang sholat betul-betul sudah full begitu, ya. Masih ada bisikan-bisikan seperti itu, ya. Nah, mudah-mudahan panjenengan dijaga sama Allah SWT, tidak dibisiki apa-apa, ya, sehingga khusyuk betul, ya, konsentrasi di dalam sholatnya tadi itu, ya. Nah, terakhir Bapak Ibu yang dirahmati Allah SWT, ya, ini juga termasuk tipu daya setan. Ini termasuk bagian sekecil apapun, ya. Setan mendorong seseorang untuk melintas di depan orang yang sedang sholat, ya. Imam Bukhari meriwayatkan dari Abu Soleh As-Samman, dia berkata, pada hari Jumat
aku melihat Abu Sa'id Al-Khudri sholat menghadap ke sesuatu. Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu an sholat menghadap sesuatu, maksudnya sutroh, ya, pembatas yang menghalanginya dari orang-orang yang melintas. Tiba-tiba seorang pemuda dari Bani Mu'id hendak melintas di hadapannya. Abu Sa'id pun mendorong pemuda tersebut pada bagian dadanya. Pemuda itu berupaya melintasi jalan lain, namun tidak menemukan jalan kecuali di depannya. Dia pun kembali hendak melintas di depan Abu Sa'id. Lalu Abu Sa'id mendorongnya lebih keras lagi. Pokoknya tidak boleh, kalau orang lewat di depan sholat kita tidak boleh. Diperlakukan seperti itu, pemuda tersebut lalu mencerca Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu. Lalu pemuda tersebut masuk menemui Marwan dan mengadukan kepadanya perlakuan yang diterimanya dari Abu Sa'id. Abu Sa'id juga masuk menemui Marwan setelah pemuda tadi. Marwan bertanya, "Mengapa engkau bersikap demikian kepada saudaramu, wahai Abu Sa'id?" Ya. Mengapa engkau melakukan mengapa engkau bersikap demikian kepada saudaramu, wahai Abu Sa'id? Abu Sa'id menjawab, "Aku mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza shalla ahadukum ila syai' yastaturuhu minnas fa arada ahadun ay yajtaza baina yadayhi falyadfa fa inna aba falyuqatilhu fa inna ma huwa syaitan." Kata Abu Sa'id, Rasulullah bersabda, apabila salah seorang dari kalian mengerjakan sholat dengan menghadap ke sesuatu yang menghalanginya dari manusia, lalu seseorang hendak melintas di depannya, maka hendaklah dia mendorongnya, mencegahnya, ya. Jika orang itu tetap ingin melintas, hendaklah dia mendorongnya lebih keras lagi, karena sesungguhnya dia adalah setan. Hadis riwayat Bukhari, ya. Jadi sabda Nabi, sesungguhnya dia adalah setan, maksudnya adalah bukan orang itu setan, Pak, ya. Maksudnya adalah perbuatannya seperti itu, mau memutus orang yang sholat tadi itu adalah perbuatan setan, ya. Jadi sekali lagi, kalau saya lewat di depan jenengan sholat, bukan berarti saya setan. Perbuatan saya yang maksa lewat di depan orang sholat itu adalah perbuatan setan. Siapa yang mengatakan ini? Ini disarah oleh Ibnu Hajar Al-Asqalani. Tapi beliau juga mengatakan kemungkinan lain, dan ini lebih benar daripada pendapatnya tadi itu. Sama Ibnu Hajar Al-Asqalani mengatakan, beliau mengatakan boleh jadi maknanya itu karena yang mendorong seseorang untuk melakukan hal itu adalah setan. Maknanya adalah boleh jadi yang mendorong orang itu tetap mau lewat di depan orang salat itu adalah setan, ya. Tapi intinya adalah tidak boleh lewat di depan orang yang sedang sholat. Kata Nabi apa? Seandainya dia tahu dosanya orang lewat di depan orang sholat, dia akan berdiri menunggu meskipun selama 40 tahun. Umpama dia tahu dosanya. Dan bagi orang yang sholat, ketika sholat disunahkan ada sutroh di depannya. Kemudian kalau ada orang yang lewat, hendaklah dihalangi, ya. Kalau misalkan orang itu sudah pakai sutra, yang lewat 3 batal dia sholatnya. Kalau yang lewat wanita dewasa, yang kedua keledai, yang ketiga anjing yang berwarna hitam, itu kalau lewat di depan orang sholat batal sholatnya. Tapi kalau selain itu sholatnya tidak batal, hanya berkurang pahalanya. Maka yang dianjurkan jangan sampai ada orang yang lewat di depan kita ketika kita sedang sholat, harus dihalangi, ya, begitu. Yang parah lagi, teman saya cerita, pernah Pak Ustadz, ada orang sholat di depan saya tahiyat, terus saya halangi, saya malah disalami. Jadi dipikir orang sholat, oh mau salaman, akhirnya disalami gini, ya. Wah ini parah ini malah.